Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يأتيك اليقين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa sejati, dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala baik ketika tersembunyi maupun terang-terangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dalam suatu dimensi kombinasi yang di dalamnya tercampur kenikmatan dengan kepedihan, cinta dan benci. Maka tidak mungkin kamu akan melihat kesenangan yang tidak tercampur dengan kepedihan, kesehatan yang tidak dikotori oleh sakit, atau kegembiraan yang tidak dihisap oleh kesedihan, kenyamanan yang tidak dicampuri dengan kepayahan, atau pertemuan yang tidak diiringi oleh perpisahan, atau keamanan yang tidak diikuti dengan ketakutan, karena hal itu jelas bertentangan dengan naluri kehidupan dan evolusi manusia. Dikatakan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, berikanlah gambaran kepada kami tentang dunia. Beliau menjawab, apa yang harus aku gambarkan dari sebuah perkampungan yang bermula dari tangis, di tengahnya hanya ada kesengsaraan, dan diakhiri dengan kehancuran. Sebagian dari bencana adalah penyakit yang menimpa manusia di dunia kita saat ini. Ilmu pengetahuan tersebar kemana-mana, namun penyakit pun ikut merajalela. Banyak penyakit yang tidak pernah kita temukan sebelumnya, bencana yang tidak kita kenali. Teknologi semakin canggih, namun penyakit baru juga semakin membingungkan. Masalah ini bukan main-main, takdir ini juga bukan permainan, namun dia merupakan sunnatullah sebagaimana ditandaskan Al-Quran dan hadis berikut. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tadharu fahishatu fi qaumin qattu hatta ya'lamu biha illa fashat fihimul amradu auja'u lati lam takum fi aslafihim." Tidaklah muncul suatu keburukan di dalam suatu bangsa di masa lalu sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan penyakit dan kelaparan menyebar luas di antara mereka yang belum pernah terjadi di dalam pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Itulah penyakit yang sangat ditakuti manusia,
dan berharap tidak terjadi di daerahnya. Sakit merupakan sebuah kalimat yang menakutkan, suatu kondisi yang membuat merinding, yang diikuti dengan kesedihan dan kesusahan, kotoran dan kepedihan. Seorang manusia tidak mengharapkan bencana dan tidak akan mau menghadangnya. Bahkan mereka akan selalu memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sallallahu afiyatu fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairu min afiyah. Mintalah kalian kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah mendapatkan keyakinan, siapapun tidaklah mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah dibandingkan kesehatan. Andai saja orang muslim mau merenungkan nas syariah dan sunnah Rasul, andaikan saja dia mau merenungkan tentang hikmah, rahasia, dan buah kebaikan yang ada dalam sakit bagi mereka yang sakit, kemudian bersabar, ridho dan menyerah kepada qada dan qadar, tentulah dia akan mengetahui bahwa sakit merupakan sebuah bencana dan ujian, namun menyimpan balasan dan anugerah. Sakit merupakan sebab dihapuskannya dosa dan keburukan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azan min maradin fama siwahu illa khatallahu bihi syai'atihi kama yakhattu syajaratu waraqaha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa penderitaan karena sakit atau lainnya, melainkan dengan penderitaan itu Allah Subhanahu wa taala menghapus keburukannya sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummi Sa'ib atau Ummi Musayyab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malakil ya Ummu Sa'ib, umul mayyibi tazawwafin?" Qalat al-mu'ayya la barakallahu fiha, faqala la tusubbil humma fa innaha zudhibu khataya bani adama kama yuzhibul kibaru khabasal hadid. Hai Ummi Sa'ib atau Ummi Musayyad, kenapa kamu berdesis? Dia menjawab, sakit panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci maki sakit panas, karena dia dapat menghilangkan kesalahan manusia sebagaimana gerenda menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya yabrahul bala'ul bil abdi hatta tatrukuhu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Tiada hentinya bencana itu menimpa manusia sampai dia meninggalkannya berjalan di atas bumi sementara dia tidak mempunyai kesalahan apapun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Qais bin Hamad berkata, waktu sakit akan menghilangkan waktu-waktu kesalahan. Dengan sakit dituliskan kebaikan dan dinaikkan derajat. Rasa sakit memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengerang dan bergulingan di atas ranjang. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, andaikan saja hal seperti itu menimpa sebagian kami, pastilah dia sudah mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salihina yushaddu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan nakbatu min syaukatin fama fawqa dzalika illa khata'at anhu biha khati'atun wa rafi'alahu biha darajah. Sesungguhnya orang-orang soleh mendapatkan beban yang lebih berat, dan tiada seorang mukmin terkena tusukan duri atau yang lebih besar, melainkan karena itu satu kesalahan dihapuskan darinya
dan derajatnya dinaikkan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim. Sakit merupakan jalan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibna Adam in sabarta wahtabat inda sadaqatil ula lam ardolaka sawaban zunal jannah. Hai anak manusia, jika kamu bersabar dan tulus ketika dalam hantaman pertama, maka aku tidak ridho adanya pahala untukmu selain surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sakit merupakan sebab keselamatan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abashirhu fa inna allaha yaqul hiya nari asulatuha ala abdi mu'minin fid dunya litakunu khatatan fin nari wal fil akhirah. Gembiralah karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sakit itu adalah apiku yang aku kuasakan kepada hambaku yang mukmin ketika di dunia, supaya dia menggantikan api neraka kelak di akhirat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mereka yang merenungkan hadis ini tentu akan hilang sedihnya, kepedihannya akan sirna, dan hatinya akan dipenuhi dengan ridha kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tingkatan paling tinggi dari sabar. Wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya musibahmu karena sakit merupakan sebuah nikmat, maka janganlah bersedih, dan merupakan sebuah anugerah, maka janganlah cemas. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengambil darimu kecuali untuk memberikan ganti yang lebih baik kepadamu, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepadamu kecuali untuk mensucikan dan mengangkat derajatmu. Maka serahkan dirimu kepadanya, maka kamu pasti selamat. Suatu ketika kesehatan dapat saja membuat manusia menjadi sombong, malas dan bangga dengan dirinya, mengingat dia merasakan kenikmatan dengan kesegaran, kekuatan dan ketenangan hati. Maka ketika dia terikat oleh sakit beberapa waktu, ditarik oleh rasa pedih dalam beberapa waktu, maka nafsunya pun hancur. Bahkan hampir-hampir nafsu itu berpisah dengan hatinya. Perasaannya menjadi lembut dan bersih dari kotoran. Merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan berbagai obat dari musibah yang menimpa manusia, yang akan menjadi pelindung dari penyakit ini dan menjaga kesehatannya. Maha suci Tuhan yang memberikan rahmat dengan bencana dan menguji manusia dengan nikmat. Andaikan saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengobati manusia dengan obat bencana dan malapetaka, tentulah manusia akan menjadi sewenang-wenang, zalim dan banyak melakukan kerusakan. Mungkin saja orang yang diri karena kekayaannya, itulah malangnya dia, atau orang yang dikasihi karena sakitnya, itulah penawar dia, atau diri karena kenikmatan, itulah bencananya. Ibnu Qayyim berkata, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu keputusan kepada hambanya yang beriman, kecuali keputusan itu baik bagi dirinya, baik apakah keputusan itu menyebalkan atau menyenangkan. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang mukmin merupakan sebuah pemberian, meski terinvestasikan dalam sebuah keterhalangan, merupakan sebuah nikmat, meski seolah terbentuk dalam sebuah petaka. Bencananya merupakan sebuah kesentosaan, meskipun dalam bentuk sebuah kerusakan. Akan tetapi karena kebodohan dan kejoliman manusia saja, sehingga manusia tidak menganggap sesuatu sebagai anugerah, nikmat dan kesentosaan, kecuali terhadap apa yang menyenangkan dirinya di masa sekarang. Andaikan saja dia mendapatkan anugerah dengan pengetahuan yang sempurna, tentulah dia akan menganggap keterhalangan sebagai sebuah nikmat,
bencana sebagai rahmat. Dia pun akan senang dengan bencana melebihi rasa senangnya dengan kesehatan. Dia pun akan lebih senang dengan kemiskinan melebihi senangnya dengan kekayaan. Seorang manusia karena bodoh dan jolimnya mencurigai Tuhannya dengan memberikan musibah kepadanya, sementara dia tidak tahu kebaikan Tuhannya kepadanya dengan musibah dan petaka yang diberikan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dunia dan kotorannya menindas mereka supaya mereka tidak senang dan tentram bersama dunia dan suka untuk berada di dalam kenikmatan yang abadi di negeri dan tetangga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka dengan cambuk bencana dan petaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka untuk memberikan anugerah, menguji mereka untuk memberikan ampunan, dan mematikan mereka untuk memberikan kehidupan. Karena itulah para nabi dan orang-orang yang soleh merasa gembira ketika mendapatkan musibah, sebagaimana halnya salah seorang dari kita merasa gembira ketika mendapatkan kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana ahaduhum la yafruhu bil bala'i kama yafruhu ahadukum birrakha." Sungguh salah seorang dari mereka akan gembira dengan bencana sebagaimana salah seorang dari kalian gembira ketika mendapatkan kekayaan. Hal itu karena mereka mengetahui balasan yang besar selalu mengiringi bencana yang besar, dan juga karena mereka mengetahui bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia, Dia akan mengujinya. Karena itulah manusia yang mendapatkan bencana yang paling besar adalah mereka yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia yang mendapatkan ujian yang paling besar, Rasulullah menjawab, para nabi, kemudian orang selanjutnya dan orang selanjutnya. Maka seseorang mendapatkan ujian sesuai dengan agamanya, dan tiada hentinya bencana menimpa manusia sampai dia meninggalkan berjalan di atas muka bumi tanpa mempunyai kesalahan sama sekali. Dengan orientasi yang sama, maka Rasulullah SAW merupakan manusia yang mendapatkan ujian yang paling berat. Karena itulah ketika Rasulullah SAW menderita sakit panas, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya merasakan panasnya di depanku di atas selimut." Dia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa berat sakit ini untuk Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Begitulah aku, bencana kami berlipat ganda dan pahala kami juga berlipat ganda." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, maka dia heran dengan begitu panasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Sesungguhnya Anda menderita demam yang sangat panas." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sakit panasnya memang sangat panas, seimbang dengan panas dua orang. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dia mendapatkan pahala dua kali. Nabi Ayub alaihissalam tertahan oleh sakitnya selama 18 tahun sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang tengah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sakit dan bahaya. Jika kamu diuji dengan sakit yang baru, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena kamu tidak mendapatkan sakit yang lebih parah atau sakit secara berkala. Dan jika kamu mendapatkan sakit yang parah, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena kamu tidak mendapatkan selain hanya satu sakit saja. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti kamu akan mendapatkannya. Dan jika kamu mendapatkan banyak penyakit, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena masih mempertahankan akalmu, sebab jika menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala dapat saja mengambil akal itu darimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim.
وتقبل منا ومنكم إنه هو الغفور الرحيم.